Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah Decision Support System. Hari ini saya akan membuat lanjutan dari aplikasi yang sebelumnya kita buat. Dari yang ini tentang deteksi golongan darah. Jadi di sini yang saya ingin, jadi kemarin tuh saya demokan sebentar tentang aplikasi golongan darah yang telah dibuat. Sekarang kita kasih nama Udin. Mulai, selamat datang Udin, dicek, ya, dicek golongan darah semuanya. Saya benar-benar random isinya. Kemarin ada sedikit kesalahan karena di sini kita copy paste semua, yang radion baterai dia ada acak-acakan urutannya, jadi tidak sama. Kedepannya perhatikan lagi, jangan sampai ada ngacak, misalkan radio button 1 semua. Kemarin ada yang kalau nggak salah 5, 4, 3, jadi kan nggak nyambung. Insya Allah sudah dibetulkan. Oh, ini sudah yang tidak salah. Nah, kalau misalnya ada yang kayak gini, saya sengaja sih, berarti ada buat yang salah. Jadi kalau misalkan nemu yang seperti ini, biasanya ada yang salah tuh. Nah, kita cek kesalahannya di mana. Sini biasanya nih. Ini kan biasanya nih 1, 2, 3. Nah, ini kan 5. Oke. Ini 6. Oke, ini 4. Ini 9. Oh kan ini 9, tapi di sininya button group 7. Lihat ke sini berapa nih? 9. Harusnya ini button group ya 9 juga. Disesuaikan itu. Ini button group 9. Karena di sini 9, ini juga 9 harusnya. Button group 9. Ini button group 9 juga. Ada button 9 ini 7, tapi button groupnya 8. Harusnya button group 7. Ini juga 7, harusnya button group 7. Ini button group 7, harusnya button group 7. Ini 8, ya harusnya button group 8, bukan 9. Ini 8. Ini juga 8. Ini juga 8, bukan 7. Itu yang bikin kemarin salah. 10. Oke, jadi kalau misalkan kita cek ini semua sama kayak gini, 8 ya 8. Kita cek ya, run lagi. Jadi ketika di run, misalkan namanya tadi Udin, mulai, oke. Ini saya ngacak benar-benar di sini. Ini enggak. Oke, jawabannya 11. Nah, nanti setiap 11 ini saya akan masuk ke database semua data-datanya. Ini juga buat gini, saya buat ngasal aja nih. Sebelas juga masuk buat gini. Nah, 9. Ini kan ada yang sama ya. Makanya ada pertanyaan ini. Berarti dia golongannya A. Gitu ya. Oke, ini tadi tentu yang O-nya kemarin masih ada belum pakai dispose. Kalau misalkan ada yang sama. Form tambahan berarti di sini pakai ini. Nah, this set visible false. Nah, terus saya pengennya semua data yang masuk itu masuk ke dalam database. Jadi pasti sekarang kita pakai database. Nyalain SAM-nya, aktifin Apache sama MySQL-nya, kemudian kita buka browser. Kita buka di sini localhost VPN admin. Kita buat database baru. Nama database-nya DB Goldar aja. Kita buat jangan DB Goldar dong. Ini apa saja? Gimana ya? Yang DB Goldar. Karena itu ada sama. Misalnya gini. Database atau enggak ini. Datas
strip atau ya database folder aja. Kita buat database folder. Nah, gini maksudnya. Kita buat tabel, nama tabelnya data user. Kolomnya berapa ya? Nanti saya rencana tuh bikin kolom ini, ada ID, kemudian ada nama, hasil A-nya berapa, hasil B-nya berapa, hasil AB berapa, hasil O-nya berapa, terus hasil tes, golongan darahnya berapa, jadinya goldarnya apa, sama kesimpulan. Jadi kesimpulannya apakah dia sesuai atau tidak sesuai. Berapa nih? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, oke. Jadi ada 8. Oke. ID. Ini integer, ininya 11. Ini buat auto increment biar jadi primary key, kemudian nama, varchar 255, kemudian ini skor A, maksudnya gini, skor A, kemudian skor B, kemudian skor AB, kemudian skor O. Ini hasil underscore tes, ini kesimpulan sesuai atau tidak sesuai. Ini integer, ininya varchar, ininya juga varchar. 11 cukup kayaknya, 11 cukup. Ini saya tes varchar 2555 aja, ini 255. Oke, ini save. Nah, simpan ke sini. Berarti sekarang kita coba koneksikan. Nah, di mata kuliah sebelumnya di PBO kita sudah punya file koneksi di koneksi DB-app. Lihat di video sebelumnya tentang mengkoneksikan database. Saya mau copy paste aja. Copy yang si koneksi ini. Kemudian pindahkan ke sini, paste, refactor copy, tetap koneksi namanya. Yang diganti di sini bukan perpustakaan, tapi namanya sekarang itu database folder, terus jangan lupa untuk setting library. Di sini ya, libraries, nah tambah modulnya library yang MySQL ini, driver juga sama, library-nya MySQL driver. Mana LM. Oke, kita bisa coba run. Oke, koneksi sudah berhasil. Nah, sekarang maksudnya gimana? Jadi setelah selesai nanti dikasih pertanyaan, misalkan oke, setelah beres keluar misalkan hasilnya form A, nanti dikasih apakah datanya sesuai atau tidak sesuai gitu loh. Nah, berarti si form hasil A ini kayaknya parameternya nambah banyak deh, bukan cuma nama tetapi ada ini dong, ini semua nih kayaknya nih. Berarti sekarang tambahkan ini ya, kecil tambah ini. Nah, nambah ini semua. Isi hasil A ini sekarang nambah ini. Oh, pasti bakal ke semuanya. Ngaruhnya ini karena bakal jadi banyak. Ini juga pasti bakal banyak. Hasil B, hasil nama
di sini kesimpulan. Oke, A-nya gini, nanti yang lain juga sama sih. Ini juga sama, pakai OC di sini. Oke, ini juga sama. Ini kita edit ya, semuanya ganti. Gini aja. Karena yang B juga ada nanti. B-nya juga sama, di tambahan juga sama. Ini gini, ini juga gini, ini juga gini, ini juga gini. Oke, yang AB, A-nya ini tambah gini sama-sama. Oke, ini udah AB, yang B juga sama. B, yang O juga sama. Yang O juga sama. Nah, oke. Ini kenapa sudah salah? Udah nggak ada. Mana saya bilang. Oke, ini berarti samain aja. Nah, maksud saya sekarang kenapa dibuat kayak gini? Ada sedikit berbeda. Karena sekarang di akhir, misalkan di golongan darah A, nanti saya mau buat buttonnya di sini. Nah, di sini saya mau kasih button namanya button finish, misalkan J button selesai. Kemudian di sini saya kasih nama, misalkan di sini Verdana bold, kemudian 18, teksnya selesai. Nah, di sini event mouse click. Nah, di sini nanti ada tulisan kalau sudah selesai gimana gitu maksudnya. Tapi sebelum ke sana, jangan lupa kita untuk ini. Nanti kan ada tambah data baru ya. Nah, jangan lupa untuk ini. Deklarasikan koneksi con sama ini. Sama ini tambahin package. Di setiap yang hasil A tambah ini, kemudian ini, dan juga tambah ini. Nah, biar nanti terkoneksi sama database-nya. Nah, si buttonnya isinya apa? Sama dengan tambah data sebetulnya. Yang tambah data kan isinya gini ya. Nah, segini. Guys, copy hasil A. Tadi buttonnya mana? Open mouse click. Nah,
bukan judul, ini nggak usah, tapi string tambah insert into. Nah, intonya apa sekarang? Intonya into data underscore user, nanti into data underscore user. Yang diisi apa aja sekarang? Isinya nama, kemudian skor A, kemudian skor B, skor AB, sama hasil underscore test, sama kesimpulan. Kesimpulan di sini. Skor A, skor B, skor AB berapa ya? A, B, AB sama O. Skor O hasil itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, diisinya sama apa di sini? Ini bukan JTF field ini, tapi diisi sama yang udah di variabelnya. Ada apa aja sih? Tadi kan isinya di sini ada nama, tulis lagi aja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nama, bukan nama, tapi tadi hasil A, kemudian di sini ganti sama hasil B, kemudian hasil AB, kemudian di sini ganti jadi hasil O, yang di sini ganti jadi Godar gitu ya kan. Godar, dan terakhir jadi sama kesimpulan. Nah, sudah. Nah, ada 7 seharusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nggak usah. Ini aja. Terima kasih. Siapa namanya? Nama telah menggunakan aplikasi ini. Set visual false, terus dia new, balik lagi ke main form, set visible true. Dan tadi si main formnya sampai sini, ininya dispose aja lah. Gitu. Ini baru yang di form A. Ini pun yang di form A-nya belum selesai karena saya mau nanti si kesimpulannya kan belum keisi ya. Nah, si kesimpulannya belum keisi. Nah, di sini saya mau rencana ketika diklik ini tuh. Jadi ketika nanti event mouse klik ada pilihan. Jadi pakai ini nih, integer pilih atau pilah tuh sama dengan JOP option print dot. Nah, pakai show confirm dialog. Nih, tapi saya pengennya yes atau no aja pilihannya. Jadi kalau yes berarti dia sesuai, kalau no berarti dia tidak sesuai. Nanti dia option print show confirm dialog nih. Maunya hanya yes atau no aja. Berarti pakai yang ini. This. Nah, di sininya apakah hasilnya sesuai dengan golongan darah Anda. Sekarang pertanyaan gitu.
Di sini deh, ini kan harus pakai apa pilihannya? Oke, kasih aja, silahkan pilih. Ininya, oke. G option pen. Dot. Yes, nah ini. Segini dulu kali ya, biar bisa nanti apakah datanya masuk atau enggak. Di sini insert data user. Terima kasih teman-teman. Kita cek coba ya, kita run di main form. Namanya Budi. Mulai sama tentang Budi, saya mau milih A nya semua nih. Berarti kan biar jadi 20 cuma di sini. Oke, A nya 20. Tek. Ini semuanya sama. 10. Juga 10 lah. Oke. Nanti pertanyaannya benerin ya. Ini kan tadi masih beberapa ini. Pertanyaan sesuaikan dan rapihkan. Ini saya buat tidak. Oke, golongan darah A. Sudah selesai. Apakah data sesuai? Oh enggak, maaf, salah. Ini kayak gini, close dulu. Masih ada salah. Oke, belum beres, maksudnya bukan salah. Nah, option pen ini. Nah, baru di sini pakai if fill sama dengan 0 kalau nggak salah sih. Kalau sama dengan 0 berarti saya mau buat di sini si kesimpulan sama dengan sesuai. Kalau tidak, di sini si kesimpulannya sama dengan di sini tidak sesuai gitu loh. Jadi nanti ini masuk aja tadi ke database, kayaknya sih enggak bisa harusnya kosong ya. Oke, kita cek lagi dari main from. Kita masih baru yang A ya, misalkan namanya Roberto mulai ini Yaya. Ini jangan sampai ada ribuan lagi ya, 17 nggak ada lagi ya. ini processing ada tadi. Hati-hati ya kalau nanti buat ini. Coba ini deg-degan sih, mudah-mudahan nggak yang salah lagi, harusnya nggak ada. Ini gini. Oke, ke sini, ini tidak. Oke. Oh, golongan darah saya A, cek. Apakah sesuai dengan Anda? Ya, sangat sesuai. Oke. Masuk ya. Wis, kenapa nggak masuk? Apa ya? Oke, ini kali ya. Insert into data user, tapi kan koneksinya connect ya. Oke, berhasil, bisa. Tambah data kan cuma ini aja. Oh, ini belum. Oke, maaf, ini dulu berarti di A tadi ya. Nah, kita panggil, belum dipanggil si kelas manajemen tadi. Coba run lagi ya. Namanya
Sergio. Oke, kita buat iya 20. Ini saya random lagi. Tapi dia pasti kurang dari 20. Bila saya random ke sini. 9, kalau saya juga random lagi ke sini tadi berapa? 9 juga. Cek tombol saya pada sana udah selesai. Masuk kan? Oh, tapi no kesimpulannya jadi benar tadi harusnya si kesimpulannya. Oke. Oh, si apa namanya? Tadi tuh ke ini ya. Nah, ini harusnya ini tetap dipakai. Ctrl C. Ininya disimpan di sini. Nah, gitu. Nah, ini tetap masuk sesuai atau tidak sesuai. Di situ try and catch, kita run lagi. Boris. Soal selanjutnya 20. Itu oke. Cek sesuai tidak sesuai? No. Terima kasih Boris. Setelah balik lagi sini, kita cek jawabannya. Si Boris. Tuh, namanya Boris, skor A-nya segini, skor B soal B, skor O-nya hasil tesnya dia A. Ternyata dia tidak sesuai. Nah, apakah sampai sini saja? Enggak. Masa dilihatnya di sini. Nah, sekarang saya mau bikin button khusus rahasia untuk Ani. Jadi di sini kan selesai nih user. Kalau mau ada user baru lagi ya, misalkan namanya Goes. Nah, balik lagi isi lagi, tambah lagi data baru lagi sampai beres nanti. Kayak gitu. Jadi dibalikin lagi, balikin lagi nanti. Kalau ulang beberapa kali jadi nama data baru sih nanti. Nah, sekarang ya rapiin aja. Ini kan untuk yang hasil A udah. Nah, kalau yang lainnya ya ini sebenarnya tinggal copy paste sih. Ini di copy paste, tapi jangan lupa koneksi konnya. Jadi setiap hasil A, hasil AB, nah misalkan di sini di hasil AB kan belum ada nih si koneksi konnya. Nah, ini Ctrl C mungkin segini. Ctrl C, ini juga sama. Sini belum, di B juga sama, belum ada. Di O juga sepertinya belum ada. Nah, sebetulnya saya pengen bisa sih di satu kali penuliskan, jadi jangan cuma di akhir aja, bisa di dua sih, di O tadi sampai di tambahan. Tapi kan nanti si kesimpulannya sesuai atau tidak sesuai setelah ada gambar. Jadi di sini saya buat seperti ini, nggak apa-apa. Kemudian deklarasi ininya belum, yang si koneksi kelas koneksinya, Ctrl C, di sini AB-nya dibuat ke sini, Ctrl V, ini juga dibuat lagi, Ctrl V, ini juga dibuat lagi, Ctrl V, koneksi di sini, terus kemudian ini deh, si action seginian lah ya. Nah, begini, Ctrl C, terus ini dibuat lagi deh.
button, oke, button selesai, masih ganti teksnya selesai, ininya propertiesnya diganti jadi Verdana bold, kita terlambat ya. Oke, ini even must klik, pindah ke sini, copy paste. Oke. Nah, ini untuk yang AB. Langsung otomatis. Kemudian yang B juga sama. Di sini saya mau buang button baru, kasih nama di button selesai. Di sini teksnya ganti sama selesai. Kemudian ini propertiesnya ganti jadi Verdana bold 18. Kemudian oke, kita kasih even mouse click. Nah, isinya sama. Nah, gitu sama. Karena isinya sebetulnya sama semua sih, sebetulnya bisa jadi sama ya. Apalah, kayak gini di O. Oh, sama. Button. Ini Verdana 18. Variabelnya selesai. Oke, terus even terus mouse click. Udah sih kayaknya sama segini. Kita coba ini di run lagi. Saya ngisinya ngasal, namanya Golden, Budi Golden. Nama saya buat tidak, kadang, tidak. Berarti harusnya 2 nih. 2 ini kadang, iya. B berarti saya mau minta, saya pengen jawabannya B. Ini tidak. Udah. Oke. Kadang, tidak, iya, tidak. Oke. Berarti otomatis dia golongannya B ya, karena B-nya 11. Cek B. Selesai. Maka sesuai dengan Anda? Tidak. Oke, terima kasih Boden telah menggunakan aplikasi ini. Balik lagi, kita cek masuk data nggak si Boden. Oke, masuk dan dia kesimpulannya tidak sesuai. Sebetulnya bisa sih nanti ada satu field lagi. Jangan hasil tes gitu, tapi jadi hasil aslinya apa gitu. Tapi nggak apa-apa lah, segitu dulu. Nah, saya sekarang kayaknya udah semua nih. Nah, selanjutnya saya mau ada satu menu admin di sini. Jadi saya mau ada tambah bikin menu admin. Isinya dari bikin label aja. Label ini salah satu teknik tuh gini. Di sini lah. Harusnya sih ada kayak help-nya, penggunaannya, yang lain-lain ya. Tapi di sini saya mau ke logikanya. Ini teksnya delete. Nah, ini jadinya ada label di pojok sini. Ini kasih nama channel label ke admin. Nah, ke admin. Nah, di sini saya mau cek yang main menu di sini. Bikin mirip aja lah kayak gini.
tampilkan data, cari data, tambah data nggak usah, ubah sama hapus paling. Oke, ubah juga nggak usah lah, nanti aja, atau cuma buat ngelihat aja. Tambah juga nggak usah, tampilkan data aja paling. Oke, kalau kayak gitu, ini saya buat ke copy. Nah, bisa di copy sih. Pindah ke sini, refactor. Kasih namanya bukan menu, tapi menu admin. Refactor, tapi pasti bakal banyak yang salah sih. Headernya ID sekarang tuh ya. Kemudian nama, kemudian skor A, skor B, skor AB, skor O, hasil, kesimpulan. Skor A, kemudian B, AB, O, hasil tes, sama apa nih, kesimpulan. Defaultable headernya select bintang from data test, kalau nggak salah data user ini sama kok menu admin. Oke. Kolomnya ada 8 sekarang ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada 8. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, udah. Tampilkan. Oke, ini cari. Sama sih. Beda di query aja. Cek headernya samain aja. Beda ini. Oke, tambah data kita nggak usah. Ubah data gimana? Nggak usah lah. Hapus, nggak usah juga. Oke, ini tambah data nggak usah ada. Udah nggak usah, kita coba segini. Data peserta atau data user testing aplikasi. Oke, kita coba run. Oh enggak, belum, apa salahnya? Jadi sebetulnya kalau misalkan ini kita klik ini kan belum ada apa-apa ya, karena si di main formnya ketika diklik event mas klik, ini belum ada event apa-apa. Ini bisa aja langsung new
kemudian menu admin dot set visible true yang dianya dispose. Nah, bisa kayak gini sih. Nah, ini kalau di run, nah kita berikan data si Sergio, datanya ini. Kalau kita nyari si belum tadi masih searchnya buku kalau nggak salah. Nah, bukan from buku, select bintang from ini data underscore user where nama gitu. Nah, itu paling nih yang bisa ditambahkan. Jadi ketika ada main formnya, diklik sini, nah langsung bisa ditampilkan. Nah, atau kalau mau tambahkan login, nah jadi pas ditambahkan login, Pak, aplikasi login kan udah ada. Mana ya, saya pernah bikin loh aplikasi login. Mana login? Mana nggak ya? Open project lah. Login app nih. Oke, nah tambah aplikasi login ini ya. Nah, login aplikasi tes. Nah, from loginnya sama ya. Ini copy, pindah ke sini, paste refactor, from login apa? Terus ya login from ini, copy ke sini juga. Paste, ini masih ada yang salah di bukan ini, tapi ke menu admin. Oke, menu admin. Ini bisa di keypress di button field password with keypress. Oke, udah. Salah nggak? Salah di mana? Merah di mana? Kenapa? Mana salahnya? Ini masih pakai ini ya. Salah di mana ya? Masih. Oke. Labelnya deh. Ini form login gitu. Wow. Apa salah?
Ya kalau ini salah, library-nya doesn't exist. Ya jadi nanti kalau mau pakai login ya pakai login lah, dibuat ya, nanti digabungkan. Kalau pakai kalau enggak ya delete aja lah, maju di error. Oke, ini delete aja. Oke, jadi ini udah lagi form nggak ada. Kalau mau ya dibuat aja sih. Kalau mau dibuat kita bikin new frame form, login form gitu ya. Oke, nggak salah. Oke, kita buat login form. Nah di sini buat login form. Aduh, itu lagi bang ya. Nggak apa-apa sih. Nanti kita buat di sini ada username sama login. Intinya sekarang video udah berapa sih? 46 menit. Jadi kalau misalkan aplikasinya main formnya seperti ini. Kalau mau lihat data, bisa dicek, diklik di sini, tampilkan data. Di search data, kita nyari Sergi, keluarnya Sergio, dia kesimpulannya kasih kosong. Kalau dari B, kita cari B, ada simbol sama simbol dan hasil tesnya A dan B. Ini untuk yang ke database. Ini bukan data perpustakaan ya, harusnya tadi. Data peserta tes lah gitu. Jadi kalau misalkan dirun lagi, ini misalkan namanya Budwi panjang, kita bisa tes lagi. Jadi panjang, ini gini, tidak 12. Terus lagi ini sebenarnya jangan ada, ini bisa dihapus, nanti buat ngecek angka aja ya. Oke, ini tadi kalau salah belum ada yang sudah ada ya. Oke. Kalau ada AB apakah sesuai? Yes, kalau sesuai. Kita cek datanya ada atau enggak? Ada, si Budi ini dia sesuai. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Semoga dapat membantu dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Yang pasti cari kasusnya sendiri, tugasnya nanti dicari sendiri. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.